Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kepotong, tadi ada suara azan jadi saya potong dulu. Ini buat pel 3 ya. Spirit gaibmu. Siapa spirit gaibmu? Dari mana dan dampaknya apa? Baik buruknya untuk kalian. Yuk kita lihat bareng-bareng. Jadi spirit gaib untuk pel 3 ini ada yang datangnya dari misalnya kalian punya pekakas, keris, atau misalnya batu, atau misalnya apa aja. Jadi mungkin itu kalian mungkin dulu minta sama orang yang ngerti ya untuk penjagaan diri, entah untuk usaha, entah untuk kekuatan jabatan ya gitu kan, sesuaikan aja. Jadi ini memang bagus sih, memang bagus, cuman itu membawakan banyak rezeki, terus pangkat juga bagus gitu, terus dalam usaha juga sukses. Cuman sasarannya di 45 tahun udah harus dilarung ya, atau dikasihkan ke orang lain, karena itu akan berdampak tidak baik untuk kalian di usia 50, 47, 55, 60. Itu berdampak ke kalian atau ke keluarga kalian nantinya, entah sering sakit, entah apa aja. Jadi ada sama-sama karma buruk. Jadi mendingan dilepasin aja atau dikasih ke orang lain gitu. Terus ada juga ini yang memang buah dari kesabaran kalian ya. Mungkin memang karena ada bakat di bidang spiritual atau supranatural, ada bakat dari diri kalian sendiri. Dan tetapi karena itu dikasih cobaan begitu besar oleh Allah ya, oleh Tuhan. Mungkin kalian dikasih cobaan yang begitu banyak gitu, istilahnya dari berbagai permasalahan, entah kehidupan keluarga, rumah tangga, usaha atau apapun itu. Tetapi kalian itu mungkin lulus atau dikasih hadiah oleh Allah ya, sehingga kalian tuh bisa ngobatin orang. Ngobat itu bisa supranatural, tuh bisa medis atau non medis, bisa nerawang, bisa ngebantu orang untuk sukses usaha. Ini bisa gitu. Jadi itu karena berbuah dari ketakwaan kalian juga ya, seperti hadiah yang benar-benar besar dikasih ke kalian. Terus ada juga yang memang ini datangnya dari mungkin kalian ini seperti apa ya, seperti punya warisan. Jadi dari orang tua, entah keris, entah ilmu, jadi diwarisin dari orang tua gitu. Jadi itu, atau memang kalian belajar, seperti misal belajar di pesantren atau ke orang-orang yang memang ngerti di bidang supranatural, di bidang itu memang dampaknya ke kalian ini. Kalau yang memang karena belajar ke orang ngerti ya, dampaknya kalian tuh seperti punya ilmu seperti yang di TV itu, yang bisa misalnya masukin hal gaib ke badan orang lain, terus bisa ngeluarin lagi gitu, seperti itulah. Tapi itu dampaknya kalau misalnya kalian kurang bisa menguasai untuk itu akan berbalik ke diri kalian sendiri. Jadi aura kalian itu akan jelek. Misalnya kalian itu walaupun wajahnya cantik atau ganteng, jadi tidak membuat orang tuh nyaman dekat kalian. Misalnya kalian tuh cantik tapi kok kelihatannya ngebosenin, terus kalau dekat kalian tuh merasa tuh nggak betah gitu loh, seperti gitu. Jadi kalau misalnya kalian kurang bisa menguasai, itu akan berdampak seperti itu. Tapi kalau kalian bisa menguasai ilmu itu ya nggak apa-apa. Jadi bisa juga kan untuk nolong orang, bisa. Jadi ilmu itu tergantung untuk niatnya ya. Kalau buat nolong orang ya bagus aja gitu, asal jangan ilmu hitam aja. Kalau ilmu hitam kan pasti akan bawaannya ke kita juga kurang baik gitu. Saya nggak mengerti sebenarnya ilmu hitam atau putih itu, saya kurang paham di bidang itu ya. Ini cuma menjabarkan aja, jadi saya juga kurang paham gitu. Ini kalau orang jadi kalau misalnya ada juga yang memang karena itu hasil tirakat ya, mungkin tadinya kalian tuh sering tirakat, jadi sering tirakat lah, pokoknya kuat tirakatnya.
dan itu akan berdampak ke kalian tuh. Kalian punya spirit gaib itu berupa semacam, kalau yang terlihat ya, yang terlihat oleh kalian itu semacam orang biasa gitu, orang biasa gitu, kadang semacam harimau gitu. Dan ini berdampak ke kalian itu, kenaikan pangkat atau jabatan itu mudah banget bagi yang punya jabatan atau pangkat ya gitu. Tapi kalau bagi orang pedagang ini, jadi kalian itu kayak di usaha itu sukses gitu, sukses. Ini kalau hasil tirakat gini, hasil benar-benar kalian tirakat ini panjang ya gitu, istilahnya enggak mudah luntur gitu, karena kalian kan istilahnya kalau kayak membeli itu membeli sendiri gitu. Astagfirullah. Nah Kak, tapi ini apa ya, ada juga yang memang buah dari ada juga yang memang punya spirit apa, ada juga yang memang punya spirit gaib itu dari buah ketakwaan ya, ketakwaan kepada Tuhan itu, kepada Allah ya. Dan itu kalau mau datang ilmu itu dingin banget badannya, bener-bener dingin banget. Tapi ini dampaknya kalian itu kayak semacam ibadahnya jadi kuat gitu, jadi sering nolong orang gitu, yang tadinya suka pemarah jadi lebih lembut karakternya. Jadi itu membawa kesuksesan ya, kesuksesan itu dalam arti kesuksesan bisa usaha, tapi ini lebih ke untuk nolongin orang sih ya, untuk ngebantu orang-orang. Misalnya ngebantu orang itu untuk orang tuh sukses di bidang usaha, di bidang pekerjaan, dan itu dia banyak, jadi banyak saudara gitu, kamu jadi banyak saudara, banyak dituakan orang, jadi guru spiritual gitu, jadi guru spiritual yang sangat bijaksana. Tapi sebelum ini terjadi, kalian di usia 15 tahun bahkan 10 tahun pun udah dikasih tempaan cobaan yang begitu besar, luar biasa, dari lingkungan, dari keluarga, dari manapun, entah dari kehidupan pribadi kalian, entah dari rumah tangga. Dan saya bisa bilang ini rumah tangga juga sering gagal gitu, karena memang bukan karena kalian tidak baik, karena memang takdirnya seperti itu, karena cobaannya seperti itu. Dan setelah semuanya selesai, kalian pasti akan dikasih jodoh yang terbaik, kehidupan yang baik, orang-orang yang begitu mencintai kalian, orang-orang yang menghargai kalian dan selalu mendoakan kalian hal-hal yang baik. Dan itu kalian tidak menyukai lagi duniawi yang begitu hiruk-pikuk ya, karena kalian lebih senang dengan alam, menenangkan diri gitu. Jadi tapi kalau kalian nggak kuat dulu, seperti ingin mati saja gitu, kayak teman-teman gitulah pokoknya. Mudah-mudahan dipahami, mudah-mudahan dimengerti ya. Maaf kalau banyak omongan-omongan yang terdengar karena banyak tetangga ya yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bahagia, sejahtera. Dan saya sekali lagi, saya reading ini bukan untuk menyinggung siapapun, mohon maaf. Saya cuma menjelaskan saja, semoga ini menjadi arahan buat kalian. Yang baiknya diambil, yang tidak baiknya lupakan saja dan maafkan. Amin ya rabbal alamin.